Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201. Dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Octavianus Audi melalui Zoom yang merupakan analis PT Universal Broker Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mencetak rekor tertinggi terbarunya 6.927. Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, komentar dari beberapa analis fundamental ekonomi Indonesia ini cukup memberikan jaminan bagi investor asing untuk tetap masuk sampai sejauh ini. Dari pandangan Anda, apakah ini memang satu-satu acuan asing masuk ke Indonesia atau ada faktor lain, Pak? Mungkin mengejar dividen untuk perbankan big cap di Maret nanti, atau Anda punya analisis yang berbeda atau tidak? Ya, untuk yang paling fundamental adalah memang kalau kita lihat dari rilis data seperti GDP lalu juga PMI manufacturing yang kita masih ekspansif, plus ditambah sebenarnya ada rating dari Moody's dan Fitch Rating yang dimana Indonesia ini masuk dalam investment grade. Karena acuan para investor asing atau foreign ini, mereka juga melihat ketika melakukan suatu investasi, mereka juga akan memilih di mana memang sudah ratingnya itu dalam fase investment grade. Dan Indonesia kemarin di tanggal 10 Februari, Moody's sudah merekomendasikan kita sebagai investment grade. Saya pikir itu yang membuat asing ini semakin yakin dengan kondisi dan peluang khususnya untuk ISG kita ke depannya. Ditambah lagi dengan data-data ekonomi kita juga masih kecenderungan solid, plus juga ditambah kenaikan harga komoditas. Itu memang sentimen positif banyak sekali di kita, jadi memang cukup wajar saya kira ketika ISG terus mencetak rekor lagi seperti itu. Baik, bagaimana dengan kondisi global yang tampaknya kurang bersahabat ini? Invasi Rusia ke Ukraina tampaknya masih memanas, kemudian juga rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan di Maret mendatang. Sebenarnya kalau untuk invasi antara Rusia dengan Ukraina mungkin dampaknya ke kita itu adalah mungkin jangka pendek. Tetapi sebenarnya yang jangka panjang atau yang krusial untuk kedepannya adalah kita memperhatikan arah kebijakan dari The Fed itu sendiri. Karena seperti kita tahu bahwa The Fed, inflasi di US juga kemarin tembus rekor lagi. Jadi saya pikir sudah tidak ada alasan lagi untuk The Fed untuk mulai menaikkan suku bunganya di awal Maret. Jadi memang concernnya kemungkinan besar kita akan memperhatikan seberapa agresifkah atau seberapa tinggikah The Fed ini akan menaikkan suku bunganya di tahun ini, karena memang mau nggak mau harus diredam inflasinya US. Jadi memang salah satu caranya adalah ya dengan menaikkan suku bunga. Tapi mungkin yang menjadi highlightnya adalah seberapa tinggi atau berapa kali The Fed ini akan menaikkan suku bunga itu sendiri. Jadi memang kemungkinan besar kita harus tetap mewaspadai hal tersebut. Dan menurut saya yang lebih fundamental adalah arah kebijakan The Fed dibandingkan dengan tensi global yang ada di Ukraina dengan Rusia, seperti itu. Baik, ketika skenario ini berjalan cukup mulus, Pak Audi, bagaimana Anda melihat respon dari pasar domestik nantinya? Kemudian asing akankah tetap stay atau tetap bertambah masuk, atau justru sebaliknya keluar untuk sementara terlebih dahulu? Mengingat di Maret juga beberapa perbankan big cap tampaknya sudah mulai untuk membagikan dividen mereka yang dinilai cukup besar nih Pak di 2021 dengan pencapaiannya, termasuk juga dari beberapa emiten-emiten yang ada di komoditas pertambangan batubara. Ya, sebenarnya ketika kemarin kita bisa melihat semua ketika di tahun 2021 banyak recovery, lalu juga perbankan NPL juga sudah mulai membaik, sekarang posisi di 3%, jadi otomatis kredit juga sudah mulai tumbuh, jadi kemungkinan besar dividen yang akan dibagikan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lalu juga ditambah harga komoditas. Ya, kalau kita bisa lihat track back ke belakang, ketika harga komoditas naik, perbankan ini memang membagi dividennya ini cukup besar. Jadi memang ya kita lihat arahnya ini memang sebenarnya kemungkinan besar The Fed tetap investor akan melihatnya ke arah kebijakan The Fed itu sendiri. Jadi memang kita mungkin harus bisa mewaspadai setelah adanya dividen ini selesai, atau kemungkinan besar arahnya adalah ke suku bunga The Fed itu sendiri. Baik, 6.902 ditutup di sesi kedua hari ini. Sempat tadi 6.927 ke level tertinggi. Untuk jangka pendek esok hari, kemana arah indeks harga saham gabungan, Pak Audi? Ya,
kalau secara penutupan di sini posisinya sebenarnya kurang baik ya, karena sesi kedua ini cukup banyak sekali aksi taking profit, dan menurut saya ini cukup hal yang wajar karena kita sudah masuk di zona jenuh beli atau overbought. Jadi memang ini kita mesti mewaspadai taking profit jangka pendek. Tapi sebenarnya selama masih di atas untuk saat ini ya, selama di atas 6.828, koreksinya masih di atas itu, saya pikir masih cukup oke, dan itu masih cukup positif koreksinya. Tapi kalau untuk sampai dengan hari Jumat, kemungkinan besar, atau sampai dengan akhir bulan ini, kemungkinan besar ISG kita masih akan kecenderungan ada tren untuk menguat seperti itu. Baik, 6.828 batas support dengan koreksi yang wajar. Penutupan hari ini di 6.902. Range-nya masih cukup lebar, tapi dalam tanda kutip ini tetap harus waspada begitu. Ketika menembus di bawah level 6828 ini, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Audi? Ya, sebenarnya satu sisi juga kita lihat sebenarnya ada beberapa indikator lagi yang mungkin bisa menguatkan ISG masih bisa stay di atas 6828. Itu adalah kasus COVID kita kecenderungan sudah mulai menurun trennya. Jadi so far so good, fundamental kita oke, COVID kita terjaga. Jadi saya pikir kalau misalkan ada koreksi lagi, level terjauhnya untuk saat ini adalah stay di atas 6.730. Itu udah cukup oke lah. Kalau misalkan terjadi koreksi, tren akan masih stay dengan jangka panjangnya masih dalam tren yang bullish. Jadi saya pikir target 7.000 ya terbuka sekali untuk bisa breakout. Oke, rekor yang tercipta di hari ini banyak ditopang oleh saham-saham di sektor teknologi, kemudian juga sektor keuangan, perbankan big cap, dan tak ketinggalan juga saham-saham dari beberapa komoditas, baik itu batu bara, kemudian juga saham-saham nikel dengan harga komoditasnya yang mencetak rekor tertinggi kembali. Bagaimana analisis Anda? Singkat saja, Pak. Ya, oke. Kalau untuk emiten-emiten yang berbasis komoditas, memang acuannya adalah pasti dengan harga komoditas itu sendiri. Jadi memang kalau kita lihat seperti batubara kemarin juga setelah sempat rally akhirnya terkoreksi setelah China memutuskan harga jualnya di bawah harga pasar. Lalu juga untuk nikel sebenarnya masih cukup oke karena di sini permintaan dengan supply juga baterai untuk mobil listrik ini juga masih kecenderungan terbatas. Jadi saya pikir trennya masih akan terus lanjut. Jadi itu akan menjadi sentimen positif khususnya untuk ISG.